Film Baby Driver yang dirilis pada tahun 2017 ini bercerita tentang seorang driver muda yang handal yang terjebak dalam kehidupan dunia kriminal. Kehidupannya dipenuhi oleh irama musik yang menyertai setiap momen. Namun, kehidupan Baby berubah ketika ia dipaksa untuk bekerja untuk seorang pemimpin geng kriminal yang kejam bernama Doug. Baby menjadi sopir untuk kelompok penjahat tersebut, membantu mereka dalam aksi perampokan yang sangat berbahaya. Baby tinggal di Atlanta bersama ayah angkatnya karena kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan mobil yang menyebabkan dia menderita tinnitus, suatu gangguan pendengaran yang ditandai dengan berdengung dan mendengung yang terjadi secara terus-menerus. Di awal film, kita disajikan dengan adegan di mana 3 anggota gangster kriminal sedang merampok bank di Bakenila. Sementara Baby ditugaskan untuk menjemput mereka. Saat mereka melakukan aksinya, Baby menunggu ketiganya di mobil sambil menikmati alunan musik Bell Bottoms dari Jan Spencer Blues Explosion. Setelah berhasil merampok bank, Baby segera membawa mereka untuk menghindari kejaran para polisi. Baby menunjukkan keahliannya dalam mengendalikan mobil dengan gerakan yang selaras dengan irama musik yang dia dengarkan. Mengarahkan mobil dengan kecepatan tinggi untuk menghindari rintangan dan melaksanakan manuver yang spektakuler. Pada akhirnya, Baby berhasil lolos dari kejaran polisi, dan Doug memberikan sejumlah uang sebagai bayaran untuk pekerjaannya. Baby bergabung dengan geng kriminal untuk melunasi hutangnya, bersama dengan Griff, Buddy, dan kekasihnya Darling, di bawah kepemimpinan kepala gangster kejam bernama Doug. Di antara tugasnya, Baby melakukan remix potongan rekaman dan percakapan yang digabungkan menjadi sebuah lagu. Selain itu, Baby juga merawat ayah angkatnya yang tuli bernama Joseph. Esok harinya, saat Baby berada di sebuah kafe, ia bertemu dengan seorang pelayan bernama Deborah, dan mereka mulai saling berkenalan. Pada perampokan berikutnya, Baby bergabung dengan anggota gangster baru yaitu Teddy, TJ, dan Bab. Mereka berencana merampok mobil yang membawa sejumlah uang dari Bab, dan mereka berhasil melancarkan aksinya dengan sukses setelah menggondol uang dari dalam mobil tersebut. Namun, segalanya menjadi kacau setelah seorang warga lokal bersenjata mengejar mereka, menyebabkan kejar-kejaran. Di tengah perjalanan, mereka terjebak macet, dan Baby akhirnya mencuri mobil seorang warga yang sedang bersama anaknya. Beruntung, Baby berhasil menyelamatkan para perampok dan melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa hari kemudian, Baby memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memulai kehidupan baru dengan bekerja sebagai pengantar pizza. Saat Baby sedang makan malam bersama kekasihnya, Deborah, Doug tiba dan kembali menyuruh Baby untuk ikut dalam aksi perampokan kantor pos. Baby menolak tawaran Doug karena ia sudah mendapatkan pekerjaan barunya sebagai pengantar pizza. Namun, Doug tetap memaksa Baby untuk ikut dalam aksi perampokan tersebut dengan ancaman akan melukai orang-orang yang dicintainya. Dengan berat hati, Baby akhirnya menerima tawaran Doug. Baby akan bergabung dengan Buddy, Darling, dan Bats yang suka menarik pelatuk dan tidak menyukai Baby. Sebelum melaksanakan aksinya, Doug memerintahkan mereka untuk membeli senjata api ilegal dari salah seorang rekannya. Saat bertemu dengan para penjual senjata, Bats mengenali salah satu dari mereka sebagai anggota polisi yang sedang menyamar. Tanpa ragu, Bats langsung melepaskan tembakan ke para penjual senjata tersebut, memicu aksi baku tembak yang berujung pada kematian para penjual senjata tersebut. Setelah kejadian itu, Bats memerintahkan Baby untuk berhenti di sebuah kafe tempat dia bekerja. Baby mengetahui bahwa Bats adalah seorang pembunuh kejam, sehingga ia menolak untuk singgah di kafe tersebut. Namun, Bats tetap memaksa Baby untuk berhenti di kafe tersebut. Saat berada di dalam kafe, Baby berhasil menghentikan Bats sebelum ia menembak Deborah. Saat melakukan pembayaran, Baby memberikan sebuah surat kepada Deborah, memberitahunya untuk bersiap pergi bersamanya besok jam 2 pagi. Sementara itu, Doug yang mengetahui bahwa mereka telah membunuh para penjual senjata, menjadi sangat marah. Doug mengungkapkan bahwa para penjual senjata sebenarnya adalah polisi korup yang telah dibayar olehnya. Doug memutuskan untuk membatalkan rencana perampokan tersebut. Namun Bats, Buddy, dan Darling tidak setuju. Kemudian, Doug meminta Baby untuk membuat keputusan, dan Baby memilih untuk melanjutkan perampokan kantor pos tersebut. Saat larut malam, Baby mencoba melarikan diri untuk menjemput Deborah dengan harapan bisa membawanya pergi. Namun,
usahanya dihentikan oleh Bedi dan Bats yang telah menemukan rekaman-rekamannya. Mereka mencurigai bahwa Baby mungkin adalah seorang informan polisi. Untuk membuktikan bahwa dia bukan seorang informan polisi, Baby menyerahkan beberapa kaset rekaman percakapan mereka yang telah diubah menjadi lirik lagu. Hal ini membuat Dak percaya bahwa Baby sebenarnya bukan seorang informan polisi. Ketika pagi tiba, mereka mulai merampok kantor pos. Selama perampokan itu, Bats membunuh seorang satpam. Setelah berhasil mendapatkan sejumlah uang, Baby menolak untuk melarikan mobilnya, yang membuat Bats marah dan memukulinya. Akibatnya, Baby menabrak mobilnya ke sebuah truk yang membawa besi, yang kemudian menusuk tubuh Bats hingga menyebabkannya tewas. Baby, move! Ketiganya lalu melarikan diri dengan berjalan kaki, dan terjadi baku tembak yang menyebabkan Darling tewas setelah ditembak oleh polisi. Bedi menyalahkan Baby atas kematian kekasihnya dan bersumpah untuk membunuhnya. Baby kemudian mencuri mobil dan melarikan diri ke apartemennya, setelah meninggalkan Joseph di panti jompo dengan hasil perampokannya. Setelah itu, Baby bergegas ke kafe untuk menjemput Debra, namun di sana ia menemukan Bedi menunggu. Ketika Bedi hendak menembak Debra, Baby segera menembak Bedi terlebih dahulu. Lalu keduanya melarikan diri. Mereka kemudian pergi ke rumah persembunyian Dak untuk meminta bantuan. Awalnya, Dak menolak permintaan Baby, namun setelah Debra membujuknya, Dak akhirnya setuju untuk membantu mereka. Dak memberikan mereka uang tunai dan tiket pesawat untuk keluar dari negara tersebut. Saat hendak ditangkap oleh polisi ketika keluar dari lift, Dak membunuh para polisi tersebut di garasi parkiran mobil. Dalam sebuah permainan kucing-kucingan, Bedi berhasil menghadirkan Baby ke situasi terpojok. Bedi menembak Baby di dekat kedua telinganya, menyebabkan Baby bingung dan kehilangan pendengarannya. Saat Bedi hendak membunuhnya, Debra dengan cepat menghantam tangannya dengan linggis. Baby kemudian menembak kaki Bedi, membuatnya jatuh dan tewas. Ketika di perjalanan, Baby akhirnya menyerah setelah mereka dihadang oleh blokade polisi. Dalam sidang pengadilan Baby, Joseph, Debra, dan orang-orang lain yang secara tak terduga membelah Baby. Baby dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, dengan kesempatan pembebasan bersyarat setelah 5 tahun. Debra tetap berhubungan dengan Baby selama masa penahanannya. Setelah Baby dibebaskan, mereka bersatu kembali, membeli mobil baru, dan pergi meninggalkan semuanya.